Anda punya keponakan yang mengalami terlambat bicara, atau justru Anda punya anak yang mengalami keterlambatan dalam bicara atau dikenal dengan speech delay, maka Anda sangat pas untuk mengikuti pembahasan kita kali ini. Nah, orang tua yang mempunyai anak yang mengalami keterlambatan bicara ini memang sangat mengkhawatirkan. Secara pribadi, saya juga pernah mengalaminya. Jadi ceritanya, waktu umur 1 tahun, itu perkembangannya berbeda dengan kakak-kakaknya yang waktu itu sudah mulai bisa mengucapkan beberapa kata bermakna. Terlebih ketika 1,5 tahun, bahkan sampai 2 tahun, itu anak saya ini belum bisa mengucapkan beberapa kata yang bermakna. Yang dia ucapkan hanyalah kata endak, endak, endak. Itu saja. Apapun yang dia inginkan, maka yang dia ucapkan adalah kata endak. Sempat khawatir, akhirnya saya dan istri coba untuk mencari tahu beberapa informasi baik dari rekan, dokter maupun ke artikel-artikel yang tersebar di dunia maya. Akhirnya coba kami praktekkan apa yang kami dapatkan itu. Selain itu, ketika proses pencarian data-data itu di internet, itu karena menjadi preferensi kami, akhirnya yang masuk ke media sosial kami adalah iklan-iklan yang menawarkan bagaimana mengatasi anak yang mengalami keterlambatan bicara, baik itu produk suplemen ataupun seminar-seminar yang mengarahkan untuk mempelajari tips-tips agar anaknya tidak mengalami speech delay, agar anaknya teratasi speech delay-nya, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kami cari di Google itu akhirnya memberikan masukan ke para penyedia jasa, penyedia suplemen, obat-obat, dan lain sebagainya untuk memberikan kami iklan. Tetapi kami tidak serta-merta mengiyakan apa yang ditawarkan kepada kami, terutama misalnya suplemen yang harganya bisa 1/4 juta sampai 1,5 juta. Jadi memang harganya sangat variatif, tetapi kami coba untuk mempraktekkan yang sederhana. Dan alhamdulillah ini berhasil. Nah, ini nanti bisa dicoba kepada orang tua ataupun menyarankan kepada teman atau saudara lainnya yang punya anak yang mengalami keterlambatan bicara. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan stop gadget. Awalnya kami menyetop gadget itu untuk pertama 7 hari. Itu anak kami yang kecil ini mengalami tantrum yang luar biasa. Jadi ketika dia melihat HP dan dia tidak bisa memainkannya, maka dia akan guling-guling, nangis, meronta-ronta, nendang-nendang, dan sebagainya. Jadi sampai tarafnya seperti itu. Awalnya kami dulu memberikan gadget itu adalah untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Kami setelkan murotal, kami berikan pengetahuan tentang dunia hewan, dunia tumbuhan. Tetapi ternyata ketika proses melihat video itu, anak melihat ada video lain yang tidak sengaja, misalnya ketika pengawasan kami tidak begitu bagus, misalnya ketika kami harus sebentar meninggalkan anak, itu dia klik misalnya tentang mainan-mainan anak dan sebagainya, yang itu akhirnya membuat anak makin kecanduan dengan gadget. Jadi awalnya niatnya seperti itu, tetapi pada akhirnya anak justru kecanduan dengan gadget. Setelah kami baca-baca, akhirnya kami putuskan untuk menyetop total gadget ini. Dan memang kalau kami lihat di beberapa artikel yang tersebar di dunia maya itu anak balita itu memang sebaiknya itu tidak diberi gadget terlebih dahulu, karena ini akan berbahaya bagi perkembangan anak. Amanya, anak itu bisa mengenal gadget untuk pembelajaran, katakanlah ketika dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Dia sudah mengetahui sebab akibat. Misalnya kalau lihat ini nanti bagaimana akibatnya. Kalau itu belum bisa dipahami oleh anak, maka memberikan gadget ini bisa memengaruhi anak, baik dari sisi psikologis maupun dari daya kemampuannya untuk berbicara. Nah,
setelah kami stop gadget, kami juga mulai sedikit demi sedikit mengurangi tontonan TV. Karena kalaupun misalnya di rumah sendiri misalnya TV sudah di stop, tetapi ketika misalnya berkunjung ke rumah saudara atau berkunjung ke rumah nenek, kakeknya, itu kadang masih ada TV. Nah, itu sebisa mungkin kami kurangi. Nah, alhamdulillah setelah perjuangan 1 pekan menghadapi anak yang tantrum ini karena dia tidak bisa menggunakan gadget, dia perlahan tapi pasti itu kosakata yang dulunya belum dia kenal, sedikit demi sedikit mulai dia ucapkan. Karena apa? Karena ketika tidak ada gadget, mereka mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang sekitarnya, orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Akhirnya dia memperhatikan, kemudian dia tirukan. Nah, ketika ada gadget, dia hanya fokus pada HP-nya. Dia lihat betul-betul sampai pendengarannya, penglihatannya, dia fokus ke situ. Akhirnya orang-orang yang di sekitar yang memberikan masukan agar dia bisa berbicara kosakata tertentu itu tidak dia terima dengan baik. Karena itu coba praktekkan stop gadget perlahan-lahan. Kalau belum bisa stop ya, itu TV juga mulai dikurangi. Kalau stop gadget ini sudah bisa dilakukan, maka insya Allah anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara itu bisa sedikit demi sedikit dipulihkan. Jadi tidak bergantung kepada iklan-iklan yang menyodorkan tentang suplemen lah, cara-cara teknik untuk agar anak yang speech delay dan sebagainya. Jadi biayanya sangat murah, tinggal kemauan kita mau atau tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak kita, yaitu dengan menyetop gadget terlebih dahulu, karena memang usianya belum mendukung dirinya untuk menggunakan gadget. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan ketika sudah menyetop gadget? Yang dilakukan oleh orang tua adalah sebisa mungkin, seintensif mungkin berbicara dengan anak, berkomunikasi dengan anak. Jadi ajari dia berbicara, tambah kosakatanya, jangan pernah bosan. Jadi tidak hanya menyetop gadget, tetapi juga memberikan metode lain, yakni dengan berbicara kepada anak. Jangan sampai kita menyetop gadget, tetapi kita juga abai, acuh tak acuh kepada anak. Jadi setelah kita menyetop gadget, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah ajak anak bicara, kenalkan kosakata yang baru kepadanya, agar dia bisa mengerti ada kosakata lain yang belum dia pahami. Dengan demikian, maka stop gadget ini ada manfaatnya, yakni ditambah dengan kita berbicara kepada anak. Nah, salah satu tanda anak mengalami speech delay itu ketika usianya 16 bulan atau 18 bulan, dia belum bisa mengungkapkan beberapa kata yang bermakna. Jadi kalau sudah seperti itu, maka ada kemungkinan dia mengalami keterlambatan bicara. Kalau dari pengalaman kami sendiri, itu salah satu contoh anak mengalami speech delay itu, dia diperintah paham. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Misalnya diminta untuk datang ke sini, atau misalnya ambilkan itu, tolong buang ini ke tempat sampah. Dia paham, tetapi dia tidak bisa mengucapkan. Nah, ini ada kemungkinan dia mengalami speech delay, karena pendengarannya baik, tetapi kosakatanya tidak bisa keluar karena dia tidak terbiasa mendengarkan dan mengucapkan. Nah, itu saja. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada pengalaman-pengalaman lain terkait bagaimana mengatasi anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, nanti bisa berikan masukan-masukan di kolom komentar, sehingga teman-teman yang lain, orang tua yang mengalami hal seperti ini tidak begitu khawatir. Nah, itu saja sharing kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.